warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Muhammad Dani Prasetyo dalam mata pelajaran prakarya kelas 7. Sebelum saya memulai, ada yang harus saya sampaikan terkait dengan coronavirus yang sedang melanda dunia sekarang. Ingat 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Untuk materi hari ini, saya akan membahas tentang kerajinan bahan limbah lunak anorganik pada mata pelajaran prakarya kelas 7 pada submateri kerajinan. Saya bersama Pak Umar Dani Prasetyo. Untuk yang pertama, limbah anorganik. Kita harus mengenal dulu apa itu limbah anorganik, yaitu sebuah limbah yang tidak bisa diuraikan. Nah, bagaimana proses untuk membuat dia, karena susah sekali diuraikan, ada proses yang namanya yaitu proses recycle, yaitu mendaur ulang limbah lunak anorganik menjadi karya yang bermanfaat dalam bentuk kerajinan. Jadi bisa untuk kerajinan apapun yang bermanfaat bagi kita. Contoh bahan lunak anorganik yang pertama yaitu plastik. Sering kalian temukan plastik. Berikutnya yang kedua adalah kotak kemasan, yaitu kotak kemasan makanan, kotak kemasan pembungkus makanan dan sebagainya. Yang ketiga, kain perca. Ini juga sering kita temui. Ini salah satu ya. Ini tiga ini adalah salah bahan yang sering kita temui dan bisa kita buat menjadi bahan karya kerajinan. Untuk yang berikutnya tentang kerajinan limbah plastik. Memanfaatkan barang yang tidak mudah hancur, karena plastik itu menurut literasi yang pernah saya baca bisa hancur jika sampai 1000 tahun. Nah, ini plastik tidak mudah hancur. Kita bisa manfaatkan untuk membuat kerajinan. Contoh limbah plastik yang dapat kita gunakan, misalnya bungkus minuman serbuk yang biasanya kita buat minuman serbuk itu. Yang kedua adalah deterjen. Tiga, minyak goreng, pengharum baju, sedotan. Nah, biasanya kita banyak sedotan ya ketika kita minum es. Dan botol minuman, air mineral maupun air yang mungkin banyak dijual di toko maupun swalayan. Contoh hasil karya yang bisa dihasilkan dari bahan-bahan yang tadi, itu yang pertama adalah taplak meja, yang kedua tas, yang ketiga bunga, yang keempat hiasan dinding, dan lain sebagainya. Itu hanya contoh saja 4. Masih banyak yang bisa kita buat dari bahan-bahan tersebut. Seperti deterjen, itu biasanya banyak dibuat untuk taplak meja. Atau sedotan, itu yang bisa dibuat hiasan, bunga, nah, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kerajinan kotak kemasan. Memanfaatkan bekas sebuah produk bungkusnya. Contoh limbah bahan yang ada, contohnya yaitu kardus, kemasan botol atau ya kemasan botol minuman, atau kotak telur. Ini contoh ini yang paling ini kotak telur yang bentuknya untuk menaruh telur itu, yang ada bulet-buletannya itu, setengah lingkaran itu bisa kita manfaatkan. Contoh hasil karyanya apa yang bisa dihasilkan, yaitu yang pertama tas, yang kedua mainan anak-anak, yang keempat dompet, yang ketiga dompet, yang keempat pembatas file. Nah,
itu hanya beberapa sampel saja yang bisa kita buat. Yang berikutnya yaitu kerajinan limbah kain perca, yaitu memanfaatkan sisa bahan jahit. Itu kain-kain jahit dari para penjahit maupun konveksi besar. Ya, mereka punya sisa bahan, sisa kain yang bisa kita gunakan. Limbah yang dapat digunakan berupa sisa kain yang tidak digunakan. Rata-rata kain yang dapat diperoleh pada para penjahit dan konveksi yang ada di sekitar kita. Ya, itu di sana mereka mesti punya sisa bahan kain. Nah, kain ini bisa berupa batik. Biasanya kan kalau rata-rata di penjahit itu juga ada kain-kain batik maupun kain-kain yang tidak bermotif. Nah, itu bisa kita manfaatkan menjadi apa? Ya, bisa menjadi bahan untuk memproduksi yang pertama tas, dompet, keset, dan sekarang itu banyak yang menggunakan bahan sisa itu untuk membuat masker. Dan yang berikutnya adalah pita. Nah, tugas bagi kalian yang pertama yaitu buatlah kerajinan dari salah satu bahan limbah anorganik di bawah ini, yaitu yang pertama plastik, kotak kemasan, kain perca. Silahkan buat menggunakan salah satu bahan itu. Boleh membuat apapun dari yang tadi sudah Pak Umar sampaikan. Kemudian bisa kamu lapisi menggunakan kain perca, kotak, atau apapun. Misalkan jadi kotak kemasan kita buat menjadi pembatas. Nah, nanti di video berikutnya Pak Umar akan praktekkan bagaimana membuat pembatas buku. Nah, semua materi ini ada di buku prakarya semester 2 halaman 31 sampai 42. Ya, silahkan kamu buka. Di sana ada. Oke, kita akan masuk bagaimana proses membuat pembatas file itu tadi. Adapun bahan-bahannya adalah sebagai berikut.
tadi sudah kalian saksikan video bagaimana membuat hasil karya itu. Silahkan nanti hasil karyanya itu disimpan, difoto dan kirimkan kepada Pak Omar. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari materi pengolahan hasil limbah anorganik. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.